Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Naomi Adila, perwakilan dari Kabupaten Buol. Oh iya teman-teman, tahu gak tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Pastinya sudah pada tahu kan? Dan salah satunya adalah gemar belajar. Kalau saya gemar belajar dengan membaca buku di perpustakaan. Dan buku yang pernah saya baca adalah Kumpulan Dongeng Kabupaten Buol yang ditulis oleh Eteng Irsan dengan judul Ikan Pogut Podoyo Pitana, yang artinya ikan perot pembawa fitnah. Teman-teman hebat, kenapa mulut ikan pogut atau dalam bahasa Indonesianya ikan perot sangat kecil sekali dan mempunyai tanda merah di samping kanan kiri pipinya? Kenapa penonton? Nah, begini cerita sebenarnya. Pada zaman dahulu kala, konon di kerajaan ikan, hiduplah sekumpulan ikan-ikan yang dipimpin oleh Ti Raja Ikan di tepi laut di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Nah, mulut ikan-ikan itu lebih doga, lebih besar daripada mulut ikan hiu. Nah, pada suatu hari, Ti Raja Ikan marah sekali karena ia lagi memikirkan rakyatnya yang tidak mau lagi mendengarkannya, tidak mau hidup damai, tidak mau lagi bergotong royong, serta tidak mau lagi menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Ti Raja Ikan. Sementara itu, Ti Permaisuri Ikan cemas sekali jika kesehatan Ti Raja Ikan akan terganggu. Nah, pada suatu hari, Ti Permaisuri Ikan memberanikan diri untuk menghadap dan bertanya sama Ti Raja Ikan. Mula-mula ia masih ragu-ragu. Berjalan dia, lalu berhenti. Berjalan lagi, berhenti lagi. Sampai akhirnya Ti Permaisuri Ikan berhenti di samping Raja Ikan. Lalu Permaisuri Ikan berkata, "Oh, Baginda Rajaku yang terhormat, apa yang sedang Ti Baginda pikirkan sehingga Baginda termenung-menung setiap saat? Saya khawatir jika kesehatan Ti Baginda akan terganggu." "Oh, permaisuriku, ada apa gerangan dengan rakyatku? Sekarang mereka tidak mau lagi mendengarkanku. Bahkan mereka tidak mau lagi menghadiri pertemuan-pertemuan yang saya adakan. Itulah yang menjadi beban pikiranku."
penasehat kerajaan untuk menyelidikinya. Kalau begitu, lakukanlah permaisuriku. Demi rakyatku tercinta, apapun akan aku lakukan untuk mereka. Singkat cerita penonton, sidik menyidik pun terjadi. Dan akhirnya ditangkaplah seekor ikan pogut. Dan ternyata sudah dia itu yang telah menyebarkan fitnah ke ikan-ikan lainnya. Jadi dibawalah ikan pogut ke hadapan ti raja ikan. Lalu raja ikan berkata, Oi, pogut! Apa benar kata si penasihat kerajaan bahwa kau yang telah menyebarkan fitnah ke ikan-ikan lainnya? Lalu penonton, ti ikan pogut menjawab pertanyaan ti raja ikan dengan santai seperti ini. Iya raja, saya yang telah menyebarkan fitnah ke ikan-ikan lainnya. Untuk apa lagi kami hidup damai? Untuk apa lagi kami hidup bergotong royong? Bukankah semua itu hanya untuk kepentingan ti Baginda saja? Begini saja Baginda, kami saling makan-makan saja. Ikan kecil makan ikan besar, ikan besar makan ikan kecil, dan kami tidak mau lagi mendengarkan perintahnya ti Baginda. Titik. Mendengar keberanian ikan pogut berkata seperti itu, ti raja ikan jadi marah sekali dia. Ti raja ikan lalu menyuruh ti penasehat kerajaan untuk memanggil ti penjahit kerajaan untuk menjahit mulut ikan pogut dengan benang merah. Singkat cerita penonton, sebelum mulut ikan pogut dijahit, ti ikan pogut takut sekali. Lalu ti ikan pogut meminta satu permintaan sama ti raja ikan. Ampun Baginda, ampun Baginda. Jangan dijahit semua mulutku. Sisakan sedikit untuk minum. Jadi permintaan ti ikan pogut yaitu untuk tidak menjahit semua mulutnya, supaya ti ikan pogut masih bisa minum sedikit. Karena ti raja ikan masih mempunyai belas kasih pada rakyatnya, maka ti raja ikan memenuhi permintaan ti ikan pogut. Nah, jadi begitulah ceritanya penonton. Kenapa mulut ikan pogut sangat kecil sekali dan mempunyai tanda merah di samping kanan kiri pipinya. Jadi, begitulah ceritanya teman-teman hebat. Jangan lupa untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dari Kabupaten Buor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.